Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya pribadi akan membawa materi yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat dengan kata SIA. Nah, pertama-tama perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih SIA itu? Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam mempelajari SIAP, perlu diperhatikan bagaimana membuat sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisien. Informasi yang disajikan harus akurat dan tepat dan berguna bagi pengambilan keputusan. Baik, langsung saja. Data adalah fakta mentah yang belum diproses, misalnya angka penjualan harian, sedangkan informasi adalah hasil dari pemrosesan data sehingga memiliki makna dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan, misalnya laporan tren penjualan bulanan. Adapun karakteristik informasi yang berguna yaitu yang pertama, relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, handal, akurat dan dapat dipercaya. Yang ketiga ada lengkap, tidak ada bagian penting yang hilang. Yang keempat, tepat waktu, yaitu dapat digunakan saat diperlukan. Yang kelima, dapat dipahami, yaitu mudah dimengerti oleh pengguna. Dan yang terakhir, dapat diverifikasi atau dapat diperiksa kebenarannya. Adapun menentukan nilai informasi ditentukan berdasarkan manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan biaya dalam memperoleh dan mengolah informasi tersebut. Baik, langsung saja. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan umumnya bertujuan untuk mencapai efisiensi operasional, meningkatkan keuntungan, dan mempertahankan daya saing. Keputusan ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu keputusan strategis, yaitu keputusan jangka panjang yang mempengaruhi arah dan tujuan perusahaan. Contohnya seperti ekspansi ke pasar baru, diverifikasi produk, atau akuisisi perusahaan lain. Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama analisis pasar dan tren industri, data keuangan dan proyeksi pendapatan, SWOT analisis atau kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan yang terakhir ada profil pesaing. Kemudian yang kedua ada keputusan taktis, yaitu keputusan jangka menengah yang membantu pelaksanaan strategi perusahaan. Contohnya menyesuaikan strategi pemasaran, menambah jalur distribusi, atau mengoptimalkan proses produksi informasi. Adapun informasi yang dibutuhkan yaitu laporan penjualan dan kinerja produk, umpan balik, efektivitas kampanye pemasaran, dan data operasional serta efisiensi biaya. Yang ketiga ada keputusan operasional, yaitu keputusan jangka pendek yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari perusahaan. Contohnya penjadwalan kerja karyawan, pengelolaan inventaris, atau pemilihan vendor. Informasi yang dibutuhkan yaitu yang pertama stok dan permintaan barang, yang kedua produktivitas karyawan, yang ketiga kinerja vendor dan pemasok, keluhan atau permintaan pelanggan, kemudian yang keempat ada keputusan keuangan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Contohnya investasi modal, peminjaman dana, atau pembagian dividen. Informasi yang dibutuhkan yaitu laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, arus kas, suku bunga, dan kebijakan keuangan. Baik, dalam sistem informasi akuntansi, informasi yang dihasilkan dapat dikategorikan berdasarkan pihak yang menggunakannya, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu informasi untuk pihak internal. Pihak internal adalah individu atau unit dalam organisasi yang menggunakan informasi untuk pengambilan keputusan dan operasional bisnis. Informasi yang dihasilkan mencakup yang pertama laporan keuangan internal seperti laba rugi sementara, neraca percobaan, arus kas internal. Yang kedua, laporan manajerial, laporan biaya produksi, analisis profitabilitas, anggaran dan realisasinya. Kemudian ada laporan kinerja, evaluasi efisiensi operasional, laporan produktivitas karyawan, serta analisis varian biaya dan pendapatan. Kemudian ada informasi operasional, data persediaan, daftar piutang dan utang, rekonstruksi bank, dan laporan arus kas harian.
Kemudian ada sistem pengendalian internal seperti audit internal, analisis risiko, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada informasi untuk pihak eksternal. Pihak eksternal mencakup individu atau organisasi di luar perusahaan yang membutuhkan informasi untuk kepentingan mereka. Informasi yang dihasilkan antara lain laporan keuangan, neraca, laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas sesuai standar akuntansi. Ada juga laporan pajak tahunan, PPh badan, PPN, serta laporan pajak karyawan. Kemudian laporan kepada investor dan kreditor seperti laporan tahunan, prospektus investasi, laporan utang, dan kemampuan bayar. Laporan kepada pemerintah dan regulator juga penting, seperti laporan kepada OJK dan lain sebagainya. Kemudian informasi kepada pemasok dan pelanggan, data transaksi, laporan kredit, serta histori pembayaran dan pembelian. SIA berfungsi sebagai penghubung antara informasi yang digunakan secara internal untuk operasional dan strategi bisnis, serta informasi yang dibutuhkan pihak eksternal untuk evaluasi kinerja dan kepatuhan. Dalam sebagian besar perusahaan, terdapat beberapa proses bisnis utama yang menjadi dasar operasional dan keberlangsungan bisnis. Berikut adalah proses-proses bisnis utama yang umum dijalankan. Yang pertama ada proses pengelolaan keuangan. Mengelola sumber daya keuangan perusahaan termasuk perencanaan dan penganggaran keuangan, pengelolaan arus kas dan likuiditas, pembuatan laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan arus kas, manajemen investasi, dan pendanaan. Yang kedua ada proses pengadaan dan manajemen persediaan, melibatkan pembelian barang atau jasa yang diperlukan perusahaan, seperti identifikasi kebutuhan bahan baku atau barang, pemilihan dan evaluasi pemasok, pemesanan dan penerimaan barang, serta manajemen persediaan dan pergudangan. Yang ketiga ada proses produksi atau operasional, bergantung pada jenis bisnis. Proses ini mencakup proses barang, manufaktur atau penyediaan layanan, pengendalian kualitas produk atau layanan, pemeliharaan mesin atau infrastruktur operasional, efisiensi dan peningkatan proses produksi. Yang keempat ada pemasaran dan penjualan, fokus pada mendatangkan pelanggan dan menjual produk atau layanan, termasuk riset pasar dan strategi pemasaran, promosi, periklanan dan kampanye digital, manajemen hubungan pelanggan, kemudian penjualan produk secara langsung maupun online. Yang terakhir ada proses manajemen sumber daya manusia atau SDM, mengelola tenaga kerja dan memastikan produktivitas mencakup yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, penggajian dan tunjangan, dan manajemen kinerja dan keputusan ketenaga kerjaan. Pengertian sistem informasi akuntansi. Seperti yang saya jelaskan di awal, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengelola data keuangan serta informasi akuntansi guna menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. SIA mengintegrasikan teknologi informasi dengan proses akuntansi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan informasi keuangan. Fungsi dasar SIA yaitu SIA memiliki beberapa fungsi dasar utama, diantaranya yang pertama, mengumpulkan dan mencatat data keuangan. Yang kedua, mengolah dan mengelola informasi keuangan. Yang ketiga, menyimpan dan mengamankan data keuangan. Yang keempat, menyediakan laporan keuangan. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Dengan adanya SIA, perusahaan dapat mengolah informasi keuangan dengan lebih baik, mengurangi risiko kesalahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasionalnya. Bagaimana sistem informasi akuntansi menambah nilai bagi perusahaan? Sistem informasi akuntansi tidak hanya berfungsi untuk mencatat transaksi keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Adapun beberapa cara bagaimana SIA menambah nilai bagi perusahaan, yaitu yang pertama,
meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kepatuhan. Yang keempat, memperkuat manajemen keuangan dan likuiditas. Yang kelima, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, meningkatkan kepuasan pelanggan dan pemasok. Dengan penerapan SIA yang baik, perusahaan dapat mengoptimalkan sumber daya, mengurangi risiko kesalahan, dan meningkatkan daya saing di pasar. SIA dan strategi perusahaan memiliki hubungan yang erat dan saling mendukung. Sistem informasi akuntansi yang dirancang dengan baik akan membantu perusahaan mencapai tujuan strategisnya dengan lebih efisien. Sementara strategi perusahaan menentukan bagaimana SIA harus dikembangkan dan diimplementasikan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menyelaraskan keduanya agar dapat bersaing secara efektif di pasar. Peranan sistem informasi akuntansi dalam rantai nilai perusahaan. Rantai nilai adalah konsep yang diperkenalkan oleh Michael Porter untuk menggambarkan bagaimana perusahaan dapat menciptakan nilai melalui berbagai aktivitas bisnisnya. Sistem informasi akuntansi atau SIA memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan efektivitas dalam setiap tahap rantai nilai perusahaan. Dengan sistem informasi akuntansi yang terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai lebih bagi pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya.